informasi keuangan petani. Nah, di sini kita akan memahami dan memenuhi kebutuhan informasi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Nah, mengapa informasi keuangan penting bagi petani? Yang pertama adalah informasi keuangan merupakan fondasi kesejahteraan. Literasi keuangan membantu petani mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan lebih bijak, mencegah mereka terjebak dalam masalah keuangan yang dapat mengancam kelangsungan usaha. Nah, pengelolaan keuangan yang baik itu tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani, tapi juga memastikan keberlangsungan atau keberlanjutan usaha pertanian untuk generasi mendatang. Nah, tantangan utama petani dalam pengelolaan keuangan yang pertama adalah pendapatan tidak teratur. Penjualan hasil panen yang hanya terjadi setahun sekali membuat arus kas sulit diprediksi dan dikelola. Yang kedua, itu pencatatan minim. Kurangnya kebiasaan mencatat dan merencanakan keuangan secara konsisten dan sistematis. Yang ketiga, tanpa dana darurat. Tidak ada cadangan untuk kebutuhan mendadak seperti pengobatan ternak atau biaya inseminasi buatan. Dan yang keempat, akses terbatas. Kesulitan mengakses pembiayaan formal dan ketergantungan pada returnrate dengan bunga tinggi. Kemudian kebutuhan informasi keuangan petani. Yang pertama, pencatatan arus kas. Informasi praktis tentang cara mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha pertanian serta rumah tangga secara teratur. Yang kedua adalah laporan keuangan sederhana. Pemahaman dasar tentang laporan laba rugi dan arus kas yang mudah dipahami dan diterapkan. Dan yang ketiga adalah manajemen utang. Pengetahuan tentang pengelolaan utang dan pinjaman yang sehat agar tidak terjebak lilitan bunga. Dan yang keempat adalah akses pembiayaan mikro. Informasi lengkap tentang mekanisme pembiayaan mikro yang sesuai dengan karakteristik dan siklus usaha petani. Peran lembaga keuangan mikro atau LKM dan LKMA itu untuk solusi pembiayaan terjangkau. LKM hadir sebagai solusi pembiayaan yang mudah dijangkau, memahami budaya lokal dan fleksibel terhadap kondisi petani. Sedangkan LKMA atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis merupakan program pemerintah khusus untuk mendukung modal usaha petani di tingkat desa. Kemudian program pelatihan literasi keuangan untuk petani. Pelatihan terstruktur. Yang pertama, pelatihan terstruktur merupakan program meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha pertanian. Yang kedua adalah hasil signifikan. Hasil di Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan kompetensi peserta hingga 23% setelah pelatihan. Dan yang ketiga adalah pendampingan keberlanjutan. Dukungan pasca pelatihan sangat penting untuk memastikan penerapan ilmu di lapangan. Studi kasus peningkatan literasi keuangan peternak sapi di desa Pemetaran. Kondisi awalnya, pendapatan dari penjualan sapi hanya diperoleh setahun sekali dan sering langsung habis untuk konsumsi sehari-hari, serta membayar utang yang menumpuk. Yang kemudian intervensi programnya setelah melakukan pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan diberikan untuk mendorong kemandirian finansial dan perencanaan keuangan yang lebih matang. Kemudian dampak positifnya adalah kesejahteraan keluarga meningkat secara signifikan dan siklus hutang dapat dikurangi melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kebijakan pemerintah mendukung akses keuangan petani. Yang pertama adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Merupakan program kredit dengan subsidi bunga dan tanpa agunan khusus untuk petani skala kecil, memudahkan akses modal usaha. Yang kedua, penghapusan utang macet. Program restrukturisasi dan penghapusan utang macet bagi petani dan UMKM untuk membuka peluang pembiayaan baru. Dan yang ketiga adalah keuangan inklusif. Upaya sosialisasi dan implementasi program keuangan inklusif di seluruh Indonesia untuk menjangkau petani daerah terpencil. Rekomendasi untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan petani. Yang pertama ada modul pelatihan adaptif. Pengembangan materi pelatihan yang mudah dipahami, praktis, dan disesuaikan dengan karakteristik serta tingkat pendidikan petani. Yang kedua, penguatan kapasitas pengelola. Peningkatan kompetensi pengelola LKMA dan koperasi agribisnis melalui sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, platform digital sederhana.
penyediaan aplikasi mobile atau web sederhana untuk pencatatan dan pelaporan keuangan yang user-friendly. Dan yang keempat adalah kolaborasi multipihak. Sinergi pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat dalam pendampingan dan edukasi berkelanjutan. Untuk kesimpulannya, informasi keuangan adalah kunci kesejahteraan petani. Untuk memutus siklus kemiskinan, literasi dan akses informasi keuangan yang tepat dapat membantu petani keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi. Kemudian investasi strategis. Investasi pada pelatihan dan penguatan lembaga keuangan mikro sangat strategis untuk membangun pertanian berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah komitmen bersama. Mari bersama-sama mendukung petani dengan informasi keuangan yang akurat dan mudah diakses demi masa depan pertanian Indonesia yang lebih cerah.